Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Indriati, NIM 2020-65007, Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini, saya akan menjelaskan tentang 5 soal fisika. Berikut adalah soalnya. Soal yang pertama. Jelaskan yang dimaksud dengan aturan angka penting dan berilah contoh penerapannya. Menurut Anda, apa manfaat dari diterapkannya aturan angka penting ketika kita melakukan pendekatan untuk mendapatkan nilai suatu besar dengan melihat nilai besaran-besaran yang memiliki hubungan timbal balik dengannya? Aturan angka penting. Angka penting atau significant figures adalah semua angka yang didapat dari hasil pengukuran. Angka penting memiliki beberapa aturan. Yang pertama, semua angka yang bukan angka 0 adalah angka penting. Contohnya, 1,23, berarti ada 3 angka penting. Yang kedua, angka 0 di belakang angka selain 0 bukan angka penting. Contohnya, 1, 2, 30, berarti ada 3 angka penting. Yang ketiga, angka 0 di belakang angka selain 0 dalam desimal adalah angka penting. Contohnya, 1,230, berarti ada 4 angka penting. Yang keempat, angka 0 di depan angka selain 0 dalam desimal bukan angka penting. Contohnya, 0,0123, berarti ada 3 angka penting. Kelima, angka 0 di belakang angka selain 0 dalam desimal adalah angka penting. Contohnya, 0,01230, berarti ada 4 angka penting. Keenam, angka 0 di antara angka selain 0 adalah angka penting. Contohnya, 1230,1230, berarti ada 8 angka penting. Manfaat dari diterapkannya aturan angka penting yakni untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat, karena hasil pengukuran dalam fisika tidak pernah eksak atau mutlak benar. Selalu terjadi kesalahan pada waktu mengukur. Dan dengan kita mempelajari angka penting, itu dapat berguna untuk meminimalisir kesalahan. Soal nomor 2. Bola yang ditendang dengan sudut elevasi di antara 0 derajat hingga 90 derajat akan bergerak membentuk lintasan parabola. Kenapa bisa demikian? Jelaskan dengan menggunakan contoh kasus yang Anda mengerti. Penjelasan nomor 2. Gerak parabola merupakan gerak 2 dimensi suatu benda yang bergerak membentuk dengan sudut elevasi 0 derajat hingga 90 derajat. Atau dengan kata lain, membentuk sudut elevasi dengan sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Kedua gerak ini tidak saling memengaruhi, hanya saja membentuk suatu gerak parabola. Contohnya, pada saat kita melempar bola basket ke dalam ring, akan terlihat gerak parabola atau gerak peluru karena lintasan gerak suatu benda dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang menyebabkan gerak benda tersebut menjadi melengkung. Pada gerak parabola ini, gesekan antara benda dan udara diabaikan. Soal nomor 3. Misal, Anda melempar bola ke teman di tengah lapangan bola. Pada saat Anda melempar, tiba-tiba rotasi bumi mengalami percepatan dengan tanpa Anda sadari. Kira-kira apa yang akan Anda saksikan pada bola yang Anda lempar ke teman Anda tersebut? Jelaskan menurut Anda. Menurut saya, pada saat Anda melempar bola ke tengah lapangan dan tiba-tiba rotasi bumi mengalami percepatan tanpa disadari, maka bola yang Anda lempar akan jatuh lebih cepat dari apa yang Anda perkirakan. Atau bisa saja bola tidak sampai ke tengah lapangan. Dikarenakan apabila rotasi bumi mengalami percepatan, berarti gravitasi bumi akan semakin besar. Itulah mengapa bola yang Anda lempar akan lebih cepat jatuh ke bumi. Hal yang keempat, hukum Newton tidak berlaku pada saat kerangka acuan dipercepat atau diperlambat. Jelaskan menurut pemahaman Anda kenapa demikian dan berikan contohnya. Di sini saya akan memberikan contoh dengan hukum 1 Newton. Sebelumnya, saya akan menjelaskan 2 macam kerangka acuan. Yang pertama, kerangka acuan inersia, yaitu kerangka acuan yang tidak dipercepat atau diperlambat. Dengan kata lain, jika kerangka acuan itu diam, maka dia akan tetap diam. Atau kalau misalnya benda yang bergerak ingin kita jadikan kerangka acuan, maka benda itu harus bergerak dengan kelajuan tetap. Yang kedua, kerangka acuan non-inersia, yaitu kerangka acuan yang dipercepat atau diperlambat. Dalam hukum Newton, itu hanya berlaku pada kerangka acuan inersia, di mana kerangka acuan yang tidak dipercepat atau diperlambat. Sementara, untuk kerangka acuan non-inersia, hukum Newton tidak berlaku. Di sini saya akan memberikan contoh. Misalnya, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan tetap. Kita misalkan mobil ini adalah kerangka acuan yang bergerak dengan kelajuan tetap. Dan kita ada di dalam mobil tersebut.
Apabila mobil tersebut bergerak dengan kelajuan tetap, berarti posisi kita adalah dalam keadaan diam. Berarti hukum 1 Newton berlaku pada kerangka acuan inersia. Tetapi, apabila tiba-tiba mobil tersebut direm atau kerangka acuannya diperlambat, berarti dia berubah menjadi kerangka acuan non-inersia. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi pada kita pada saat kerangka acuannya diperlambat? Pasti kita sudah tahu jawabannya. Pasti tubuh kita akan bergerak atau terdorong ke depan, padahal tidak ada gaya yang bekerja. Logikanya, jika tidak ada gaya yang bekerja, maka tubuh kita akan tetap diam. Tetapi, kenyataannya tubuh kita malah terdorong ke depan. Itu artinya, hukum 1 Newton tidak lagi bekerja pada kerangka acuan yang dipercepat atau diperlambat. Itulah mengapa hukum Newton tidak berlaku pada saat kerangka acuannya dipercepat atau diperlambat. Soal terakhir. Menurut Anda, kira-kira apa yang akan terjadi di permukaan bumi apabila rotasi bumi dipercepat? Jelaskan dengan menggunakan teori gerak melingkar. Di sini saya akan menjelaskan. Teori gerak melingkar. Pernah nggak sih kalian sadar bahwa banyak sekali benda-benda yang bergerak melingkar di sekeliling kita? Dari jarum jam yang kita pakai, roda kendaraan, hingga bumi yang kita pijak sekarang pun juga bergerak melingkar. Maha suci Allah yang sudah bikin semua ini berjalan sesuai lintasannya. Akibat adanya rotasi bumi yang berotasi pada sumbunya, bumi mengalami pergantian siang dan malam. Perbedaan dalam percepatan gravitasi, adanya gerak semu matahari, perbedaan zona waktu, dan juga lain-lain. Dan apabila rotasi bumi dipercepat, maka akan terjadi pergantian siang dan malam yang akan lebih cepat dibandingkan sebelum rotasi itu dipercepat. Tetapi, waktu di bumi akan tetap konstan atau tidak berubah. Sekian, itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.